gerbangnya dengan hati bersyukur, masuk pelajarannya dengan pujian. Besarkan nama Tuhan selama-lamanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kakak yakin kita semua luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi kita. Nah adik-adik, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan. Kita boleh ada saat ini untuk beribadah sekolah minggu. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi, menjaga dan memberkati kita. Sekarang kita akan menerima potung dan salam yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Monggo Gusti Gunawan. Dan selanjutnya kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak. Baik adik-adik semua, mari kita mulaikan ibadah kita dengan kita menerima potung dan salam. Ibadah kita pada saat ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
kita berdoa, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan mohon pengampunan Tuhan. Semuanya tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang baru yang Kau berikan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat karena Tuhan. Kami boleh ada saat ini bersama keluarga kami semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk orang tua kami yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kakak adik. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih atas guru-guru kami. Terima kasih untuk semua pemberian-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, kami minta maaf atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan di waktu yang lalu hingga saat ini. Kami mengakui Tuhan semuanya, kami mohon Engkau mengampuni dan melayakkan kami agar kami layak Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu agar Engkau hadir dalam ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan menjamah, membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh memuji Engkau dengan sukacita, dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi, menyayangi, melindungi dan memberkati kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, Tuhan mampukan untuk sungguh-sungguh beribadah pagi hari ini bagi puji hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau bersukacita memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing. Gak apa-apa kita beribadah di rumah masing-masing, tidak akan mengurangi sukacita kita. Oke? Amin? Amin. Mari adik-adik kita menaikkan pujian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Halo halo, hello hello, hola hola, dan dilanjutkan dengan lagu pujian Perubahan Hidupku. Oh
waktunya kita akan menyaksikan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu semua. Tapi kakak punya berita terbaru nih, berita sukacita. Kalau tahun lalu kita mengadakan bom Natal, diadakan sekali setahun dari Januari sampai Desember. Penukaran bom Natalnya di bulan Januari atau Februari. Nah, sekarang tahun 2021 diganti menjadi bom ceria. Nah, adik-adik, bom ceria ini akan dilaksanakan di bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, penukaran bom ceria ini akan dilakukan di bulan Juli, bulan 7 ya adik-adik ya. Jadi adik-adik menghafal dari bulan Januari sampai bulan Juni, dan penukaran bom cerianya akan dilaksanakan di bulan Juli atau bulan 7. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik kita akan menyaksikan adik-adik sekolah minggu yang akan menghafal ayat Alkitab di minggu yang lalu dari Roma 12 ayat 17 dari kelas tengah, kecil, dan besar. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Amin. Apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Membalas Roma kejahatan 12 dengan ayat kejahatan. 17. Lakukanlah Janganlah apa yang baik bagi membalas semua orang. kejahatan Roma 12 dengan kejahatan. ayat 17. Lakukanlah Amin. apa yang
terbaik bagi semua orang. Amin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Amin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan yang kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusni Gunawan STH. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, agar firman yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Ku Ingin Dengar Cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Malvin. Silakan Malvin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, kami sekalian, dan juga semoga firman-Mu ini dapat menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami anak-anak-Mu saat ini yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Pak Pendeta mau membaca firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-38. Di atas perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Firman Tuhan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Salam adik-adik. Baik, pada saat ini Pak Pendeta mau membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Tema firman Tuhan mau saya sampaikan adalah tentang arti salib. Baik adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, pasti adik-adik semua tahu salib kan? Oh iya, pasti tahu dong. Iya. Nah, sebelum Pak Pendeta bercerita tentang arti salib, adik-adik pasti pernah ikut berlomba, ya kan? Pernah ikut lomba, entah menyanyi, entah main musik, dan seterusnya, olahraga. Nah, ketika kita mengikuti lomba, biasanya adik-adik kita nggak bisa kalau langsung tampil. Pasti ada latihan dong. Pasti kita mau mempersiapkan diri, karena kita kan mau berlomba. Jadi kalau biasanya orang kalau mau lomba nyanyi, ya harus latihan nyanyi dulu. Ya latihan musiknya, ya latihan suaranya supaya bagus. Mungkin teman-teman yang lain bisa bermain ke sana kemari, tetapi karena ia mau ikut lomba, ia harus latihan dulu. Ia harus memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, dan tidak ada waktu dia untuk bermain sebentar. Karena dia harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Kalau tidak latihan dengan baik-baik, maka hasilnya juga tidak baik. Jadi orang yang latihan dengan baik, yang orang latihan dengan ketat, disiplin, rajin, pasti ia bisa mendapatkan hal yang baik juga. Nah, mungkin dari teman-teman atau dari anak-anak sekolah minggu sekarang ada yang mempersiapkan diri untuk latihan dan seterusnya, berangkat jam 1, pulang jam 5 sore, ya kan? Orang asik bermain, tidur, tetapi mereka harus latihan.
harus mempersiapkan diri, harus dengar kata guru atau kata pelatihnya gini. Wah, seperti itu. Tidak boleh main HP dan seterusnya, tidak boleh main game. Harus latihan aja. Supaya apa? Supaya pada saatnya hasilnya baik. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Begitu juga ketika Yesus memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan berkat kepada kita, anugerah keselamatan kepada kita. Ia harus menderita, ia harus berkorban supaya kemuliaan itu menjadi milik kita. Kita yang berdosa, kita yang harus menderita sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus menebus kita, adik-adik. Ia mau menebus kita, ia mau menderita, bahkan ia lahir di kandang yang sangat hina, bukan di tempat yang mewah, yang empuk, tetapi di palungan tempat makan hewan. Bayangkan, menderita sekali. Kemudian dia ditangkap, kemudian ia menderita. Ia dipenjara. Kemudian pada akhirnya adik-adik, dia disalibkan. Dia menderita sampai mati. Begitulah pengorbanan Tuhan. Tetapi hari ketiga ia bangkit. Hari ketiga ia naik. Ia menjadi kemuliaan atas kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini boleh adik-adik baca ya. Ayat yang ke-34. Boleh dibaca ya, kita sama-sama membacanya ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, artinya apa? Artinya sebagai anak Tuhan, artinya kita sebagai orang yang percaya, mari adik-adik, kita melihat pengorbanan, penderitaan, bahkan kematian Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita, sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap rajin beribadah, tetap bersekutu dan terus berdoa. Memang tidak mudah adik-adik ya. Kita mau main game, kita mau main bersama teman-teman, tetapi karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus sekolah minggu dulu ya. Kemudian sebelum tidur kan enak langsung tidur kan. Kalau ngantuk langsung tidur aja. Tapi kalau anak Tuhan harus duduk dulu, harus lipat tangan dulu, berdoa. Nah, begitu juga sebelum makan. Enak ya kalau makan, enak ya. Apalagi kalau ayam goreng, nah, langsung makan. Tapi anak Tuhan bukan seperti itu. Anak Tuhan harus berdoa. Nah, itulah adik-adik. Tapi bukan berarti penderitaan itu menjadi beban bagi kita. Tuhan terlebih dahulu menderita, kita hanya sedikit saja. Nah, itulah kita sebagai orang pemikul salib. Dan itulah arti salib itu adik-adik. Salib itu melambangkan apa? Kesengsaraan, penderitaan, pengorbanan. Dan tanpa pengorbanan, tanpa kesengsaraan dan penderitaan, mustahil ada kemuliaan. Tetapi dengan penderitaan, dengan pengorbanan, maka kemuliaan itu dapat diraih. Itulah Yesus Kristus, dan itulah kita sekarang ini. Kita harus mampu berkorban, harus mampu untuk menderita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yakin dan percaya adik-adik bahwa kemuliaan itu adalah milik kita semua, milik adik-adik, milik kita, milik ibu bapak dan kita semua. Itulah arti salib adik-adik ya. Jadi kalau kita memandang salib itu melihat, oh itu Yesus yang pernah menderita, itu Yesus pernah berkorban, oh itu Yesus mendapatkan kemuliaan. Amin adik-adik ya, puji Tuhan, semoga dapat dimengerti ya. Ingat kalau kita melihat salib, sebentar lagi kita mau Paskah. Artinya kita mau melihat dan memahami arti tentang salib itu, yaitu penderitaan, pengorbanan, dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Baik adik-adik, kita mau berdoa, menaikkan doa syukur kita dan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya kami tetap diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa firman-Mu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemikul salib, bahwa kami harus mampu menjadi anak-anak Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih ya Bapa di sorga, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Tuhan memberkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah virtual saat ini. Mereka boleh memahami, mengerti tentang arti dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami boleh bersama-sama diajarkan untuk memahami, mengerti, menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan taat, tekun, belajar, mendengar nasihat orang tua, rajin berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami semua untuk saling mengasihi teman-teman kami semua, orang tua, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati anak-anak sekolah minggu, terutama di GKI Immanuel Kuala Pembuang. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang dengan tekun, dengan tulus ikhlas dalam mengajar, dalam menuntun anak-anak kami, sehingga mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati kami semua anak-anak Tuhan, berkati hamba-hambamu, berkati gerejamu dimanapun berada pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan yang luar biasa, waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan menyayangi, memberkati, melindungi. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Seberapapun yang kita berikan, asal kita memberikannya dengan hati yang tulus, Tuhan senang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan menyiapkan persembahan kita seperti ini. Oke, kita mau katakan sama-sama, ku mau memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Adik-adik, persembahan kita ini silahkan nanti diantar ke pastoria di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Nah, persembahan kita ini akan digunakan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu, yaitu untuk penukaran bom ceria nanti ya adik-adik ya, dipakai untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Baiklah adik-adik, mari kita persiapkan persembahannya. Kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita Manuel. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, rajin menjaga jarak, dan satu lagi jangan lupa selalu memakai masker ya, selalu memakai masker. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian ya. Kakak undang bangkit berdiri, kita nyanyi dengan sukacita ya. Dengan judul Anak Tuhan Zaman Now. Ayo adik-adik. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera datang daripada Allah Bapa, pengasihannya di dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bye bye, Tuhan memberkati. Bye bye.